Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita ketemu lagi ya di channel ini ya. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga diberi kelancaran dalam bekerja. Oke, saya kali ini punya satu pekerjaan, yaitu satu unit televisi LED dengan merek Polytron, ukurannya 32 in ya, dan dengan kerusakan televisi ini suara normal, backlightnya nyala tapi gambarnya blank hitam ya, alias tidak ada gambar sama sekali. Dan ini sementara saya kasih speaker untuk ngetes saja ya. Dan TV ini tipenya PLD 32T7511. Dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe, yaitu dengan cara menekan tombol merah di bawah ini ya, yang tombol merah itu ya. Oke guys, langsung kita bongkar ya untuk TV-nya. Ini tadi sudah saya lepas untuk baut-bautnya karena banyak sekali. Dan ini kabel power saya lepas dulu. Mau saya gantikan dengan kabel yang lain ya. Oke ya, ini untuk kabel power saya pasang dan kita hidupkan ya, karena untuk sesi ini pengecekan tegangan dari yang menuju ke panel ya, maksud saya ya. Kita cek tegangan yang menuju ke panelnya ya, karena untuk kerusakan tadi untuk layar blank ya, jadi kita cek tegangan VIN dari T-Con-nya ini ya. Untuk VIN-nya ada enggak ya, kita tes dulu ya. Kita tes di bagian sekringnya ini guys ya, bagian fuse-nya. Ternyata ada guys, 12 voltnya ada ya. Dan ini juga sebelumnya ada, dan sesudahnya sekring juga ada. Kita tes tegangan yang lain guys, di di 1,8 nya di V-core-nya ya. Jadi untuk tegangan 12 volt ini masuk ke IC DC-DC, tapi ini untuk tipe ini IC DC-DC sama IC scalernya itu jadi satu guys, jadi satu. Dan kita tes di bagian VGL nya ya. VGL nya kosong ya, nggak ada tegangan, cuman milivolt itu ya. Untuk VGL nya kosong, VGA nya juga kosong guys. Oke ya, kita matikan dulu dan saya akan coba bandingkan ya yang T-Con dengan T-Con yang lain ya, yang T-Con cabutan ya dari televisi Polytron juga. Nah ini saya punya yang sama ini ya, dan kita coba tes tegangan dulu ya.
Oke guys, ini sudah saya pasang ya untuk kabel LVDS nya. Saya pasang di tikon cabutan tadi ya. Coba kita hidupkan dan kita tes untuk tegangan di VGH dan VGL nya ya. Ini VN nya dulu ya. Untuk inputannya ada 12 volt. Kemudian di 1,8 atau V-core-nya ini juga ada ya, 1,7 ya, normal ya. Dan ini VGH-nya 30 volt ya. Sebentar, ini lari-lari untuk PCB-nya sebentar. Oke ya, kita tes lagi ya. Untuk VGH-nya 30 volt guys. Dan VGL-nya minus 10. Nah, ini berhubung untuk timing control atau tik. Oke guys, karena untuk tikonnya ini saya hanya punya satu ya, jadi saya nggak mau ambil risiko mengganti IC dengan melepas dari tikon yang sudah normal, yang normal tadi ya. Karena IC ini scalar sama si DC-DC itu jadi satu. Saya mending mengganti Taycon satu set ya, dengan cara melepas kabel COF-nya ini ya, kabel COF-nya ini ya, circuit of film. Nah, ini dengan cara memanaskan kabelnya ya dengan blower ya, biar lemnya itu kena panas, dia meleleh dan tinggal ngelepas saja untuk kabelnya ya. Nah, ini di bagian yang sebelah pinggir ini agak kesulitan ya guys, untuk karena ada soket LVDS nya itu ya. Oke, ini saya lakukan dengan sangat hati-hati ya, karena bisa robek. Makanya ini saya lakukan dengan hati-hati biar nanti kabelnya nggak cacat ya. Oke ya, sudah terlepas ya, dan ini mulus ya, nggak cacat ya, jadi bisa dipasang lagi ya. Oke, kita lanjut untuk pembersihan ya. Kita bersihkan dulu untuk bekas lem dari lem COF nya tadi ya. Oke guys, kita kasih tenol ya di ikonnya ini ya, kita kasih tenol dulu. Dan ini saya coba tidak pakai fluk dulu ya.
Nah ini guys, jadinya begini ya kalau kita solder atau kita kasih timah itu hasilnya menggumpal ya kalau nggak pakai fluk ya. Dia nggak bisa licin. Ini agak sulit ya guys kalau nggak pakai fluk ya. Nah ini kan lengket-lengket gitu ya. Dan ini emang saya sengaja ya. Saya sengaja nggak saya pakai nggak saya kasih fluk ya. Nanti hasilnya gimana? Ternyata emang nggak bisa bersih guys. Dan sekarang kita kasih fluk guys biar lebih cepat ya untuk pekerjaan. Ini tadi hanya untuk barangkali ada teman-teman atau yang nonton belum pernah ya dengan metode semacam ini, belum pernah tahu ya, atau belum pernah menggunakan fluk. Jadi untuk pemula agar tahu ya fungsi dari fluk ini sendiri ya. Nah kalau pakai fluk enak guys, dia licin dan untuk jalurnya itu nggak saling lengket ya, jadi dia bisa terpisah sendiri-sendiri ya. Nah kan lebih cepat guys. Kalau nggak pakai fluk tadi, dia mau diangkat saja nggak bisa ya, dia tetap lengket gitu. Dia mengumpal di satu tempat gitu. Oke ya, kita ratakan semua ya untuk tenolnya ya, biar nggak ada yang menggelembung. Jadi kalau rata nanti untuk kabelnya juga bisa rapi ya. Oke, kita bersihkan ya dari fluknya ya. Kita lap pakai tisu.
kita cek apakah ada yang ngesot ya antara jalur satu dengan yang lainnya. Oke guys, kita bersihkan dulu ya pakai thinner ya. Masih kelihatan kotor sekali. Kita kuas ya, kita kuas pakai cairan thinner ya. Biar lebih bersih dan kelihatan ya nanti kalau ada shot jalur ya. Oke, lumayan ya, udah bersih ya. Setelah itu kita bersihkan yang untuk yang cover-nya itu. Kita balik ya untuk layarnya ya. Oke guys, kita balik dulu ya. Kita balik dulu panelnya ini ya, biar kelihatan jalurnya ya untuk untuk cover-nya ini. Dan untuk metode pembersihannya sama seperti tadi ya, kita kasih biar lebih cepat, kita kasih fluk dulu dan kita kasih timah juga ya, kita solder gitu ya. Oh, tidak fokus ya. Oke guys, kita kasih fluk dulu ya, kita ratakan dan kita solder ya, kasih timah ya biar cepat bersih ya. Nanti di sela-sela antara jalur itu masih ada bekas lem cover-nya itu guys, jadi nanti sekalian kita solder, bisa kita lumasi timah itu untuk bekas kotoran lemnya itu, dia juga ikut terkelupas ya. Ikut kebakar soldernya itu ya. Nah ini kan masih tercampur sama bekas lemnya tadi ya, jadi kayak lengket-lengket gitu. Nanti kita ulang lagi, kita solder lagi, kita solder ulang lagi ya, sampai bersih seperti yang tadi ya guys.
Oke ya, nih saya kasih fluk lagi ya biar licin lagi. Ini tadi ada yang masih ada yang lengket-lengket gitu ya. Oh guys, nih tadi setelah saya bersihkan ya, pakai tisu dan ini hasilnya ya. Kita cek lagi, barangkali ada yang short. Kalau ada yang short kita solder lagi. Kalau masih ada kotoran di antara jalur, kita bisa kita korek pakai pinset di antara jalurnya itu ya. Kalau masih membandel, kita pakai solder lagi ya guys. Oke, setelah itu kita oke guys, kalau sudah dirasa bersih semua ya, kita tinggal menyatukan ya. Dan ini untuk kabel coff-nya kita pasang, tapi jangan sampai dihabiskan ya untuk jalurnya itu. Jadi kita agak tarik sedikit biar untuk jalurnya itu kelihatan sedikit guys. Ya sekitar 1 milimeter ya. Atau pokoknya dikasih space lah, kasih ruangan lah, agar kita bisa menyolder di jalurnya itu ya. Nah, ini untuk jalur kita paskan dulu ya, antara jalur coff sama jalur PCB-nya gitu, kita paskan dulu. Setelah sudah dirasa pas, nggak meleset, untuk PCB-nya nanti dikasih isolasi ya, biar nggak gerak-gerak ya kalau kita pas nyolder nanti ya. Oke guys, ini sudah tersolder ya. Tadi lupa nggak merekamnya, karena untuk proses penyolderan ini juga perlu konsentrasi tinggi ya, karena jalurnya sangat kecil ya. Jadi intinya untuk teknik penyolderan ini kita harus kasih ruangan ya guys, untuk coff-nya itu kita geser sedikit biar ada lebihnya ya, untuk jalurnya biar kelihatan ya. Untuk jalur PCB-nya kelihatan, dan nanti kita menempelkan soldernya di situ, di ruangan kecil itu dia, agar timahnya itu panas sampai ke bawah kabel coff-nya itu.
Jadi tinggal menekan pakai cutter atau pakai besi yang agak panjang dikit juga nggak apa-apa ya guys. Yang penting tahan panas ya. Kita tekan dan kita solder, kita tekan, kita solder atau kita solder sambil ditekan gitu ya. Dia akan lebih kuat ya. Dan ini sudah saya bersihkan ya, sudah saya rapikan, tinggal kita mencoba ya. Dan ini hasilnya ya guys untuk penyolderan tadi ya. Tapi sayang sekali tadi nggak kerekam, lupa. Dan disarankan ya untuk penyolderan semacam ini harus pakai fluk ya guys. Kasih fluk. Jadi timah itu kita tinggal nyeret aja gitu aja. Tinggal nyeret. Dia enggak bakalan antar jalur itu dia enggak bakalan lengket ya. Enggak bakalan short karena adanya fluk tadi ya. Jadi bisa misah sendiri-sendiri antara jalur satu dengan jalur yang lain. Dan ini kita bersihkan dulu untuk bekas fluk-fluknya tadi ya, biar nggak kelihatan kotor ya. Oke guys, sudah rapi ya, tinggal waktunya yang kita tunggu-tunggu ya untuk mencobanya. Oke, kita pindahkan ya layarnya ya, dari meja kita pindah ke TV-nya ya. Dan lakukan dengan sangat hati-hati ya. Oke guys, saatnya yang kita tunggu-tunggu ya. Kita akan mencoba hasil kerja tadi ya. Ini saya pasang dulu untuk LVDS nya. Dan kita tancapkan untuk cek listriknya ya. Untuk kabel powernya kita pasang dan kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita hidupkan ya. Alhamdulillah guys, akhirnya muncul juga guys logo Polytronnya ya. Dan ini sangat menyenangkan ya, untuk semut-semut sudah pada berkumpul di sini guys. Meriah sekali guys. Dan ini tadi saya amati untuk bagian bawah layar itu ya guys, ada semacam jamur atau semacam kena cairan itu ya di bagian bawahnya. Nah ini saya geser dulu ya, akan saya perlihatkan di bagian bawah itu kayak ada sedikit korosi ya. Ini bekas-bekas airnya masih kelihatan juga ya, kayak kena cairan gitu ya. Oke ya guys, akhirnya pekerjaan saya hari ini selesai ya. Ini tinggal merapikan ya. Dan sebelum saya tutup, saya rapikan, ini akan saya coba dulu pakai antena ya. Kita kasih siaran ya, biar tahu untuk gambarnya.
Oke guys, lanjut ya. Oke guys, ini saya kasih antena ya, gambarnya lumayan bagus ya. Dan cukup sampai di sini untuk video kali ini. Tetap semangat, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.